Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan uji validitas dengan variabel multidimensional. Nah, kita kemarin sudah belajar bersama untuk cara dan langkah-langkah menguji validitas pada variabel unidimensional, ya. Nah, ketika teman-teman besok menyusun skripsi, pastikan harus mengerti dan paham variabel yang diteliti itu adalah variabel multidimensional atau tidak. Taunya seperti apa? Nah, taunya dari teori ya. Jadi harus rajin baca-baca artikel literatur sebelumnya. Pasti nanti di situ ada keterangannya variabelnya itu seperti apa. Nah, jika teman-teman besok itu menemui variabel yang mempunyai beberapa dimensi, berarti itu dinamakan multidimensional variabel. Nah, contohnya ini kita pada variabel sistem pengendalian internal ya, teman-teman, yang mempunyai 5 dimensi, yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas, penilaian risiko, informasi, dan juga MONEV. Nah, masing-masing dimensi ini nantinya akan diukur dengan pernyataan ya, teman-teman. Jadi untuk variabel sistem pengendalian internal ini diukur menggunakan 14 pernyataan yang mana masing-masing pernyataan ini mengukur dimensi-dimensi yang ada di sistem pengendalian internal. Nah, contohnya, semisal lingkungan pengendalian ini diukur pernyataan 1 sampai 2, aktivitas 3 sampai 4 dan seterusnya ya sampai ke 14. Jadi, teman-teman besok di bab 3 di definisi operasional dan pengukuran variabel itu sudah harus tahu ya pernyataan nomor 1, 2 ini mengukur dimensi pertama terkait lingkungan pengendalian gitu ya. Jadi mana saja pernyataannya yang mengukur dimensi tersebut, teman-teman harus paham. Oke, sekarang kita mulai dari hasil tabulasi Excel, kita masukkan ke dalam SPSS ya. SPI 1 sampai SPI 14 akan kita uji validitasnya menggunakan confirmatory factor analysis di SPSS. Nah, jangan lupa bedanya apa nanti dengan uji validitas yang unidimensi gitu ya. Bedanya nanti di extraction ya teman-teman. Oke, kita langsung saja lakukan pengujian untuk validitas CFA. Dari Excel ini ya. Kita masukkan ke SPSS-nya. Kemudian menu analyze ya. Analyze, dimension reduction, faktor. Kita masukkan SPI 1 sampai dengan 14. Kemudian deskriptif kita centang KMON Bartlett. Anti-image Anda centang juga boleh ya, tapi yang terpenting kita tahu correlation metricnya lewat KMO. Kemudian extraction-nya, nah ini yang berbeda ketika itu variabel unidimensi, based on eigenvalue-nya kita pilih yang pertama ya, berdasarkan pada nilai di atas 1, itu nanti membentuk satu komponen atau satu faktor. Nah, karena di variabel multidimensi ini kita sudah tahu ada berapa komponen ya, contohnya di variabel SPI itu ada 5 komponen, berarti kita pilih yang
Fixed number of faktornya kita isikan 5 ya karena ada 5 dimensi atau 5 komponen. Jadi bedanya ini ya teman-teman, kalau variabel unidimensi pakainya based on eigenvalue, tapi kalau multidimensi kita sesuaikan ada berapa dimensi variabel tersebut. Nanti tinggal diisikan di sini, fixed number of factors. Oke, klik continue, kemudian rotationnya seperti biasa kita pilih Varimax. Bagian skor tidak perlu kita rubah ya. Kemudian option, nah ini sebenarnya kita bisa memilih untuk menampilkan angka yang di atas nilai tertentu supaya tampilannya nanti kita tidak bingung ya, banyak muncul angkanya. Kita bisa pilih separate small coefficient, absolute value below-nya kita isi 0,5 ya. Jadi nanti kalau di bawah 0,5 nilainya tidak akan muncul di outputnya. Oke, sekarang kita lihat. Untuk nilai KMO-nya sudah memenuhi syarat ya teman-teman, lebih dari 0,5 artinya bisa dilakukan analisis faktor karena nilai KMO dan Bartlett testnya sudah signifikan terpenuhi. Commonalities-nya juga sudah di atas 0,5. Nah, total variant explain-nya di sini karena kita sudah tentukan ada 5 komponen ya teman-teman. Untuk melihat valid atau tidak berdasarkan nilai cross-loading, teman-teman jangan sampai salah ya. Kita lihatnya bukan di komponen metrik, tapi di rotated komponen metrik ya. Oke, kita lihat ini komponen 1, ini untuk subdimensi kelima ya teman-teman, yaitu monitoring dan evaluasi. 12, 13, 14, kita lihat tadi pengukurannya 12, 13, 14 ya. Oke, kemudian 9 sampai 11 itu informasi dan komunikasi. 9 sampai 11 ya. Nah, ini ternyata S, SPI 8 ini muncul di 2 komponen ya. Jadi ini nanti akan kita hapus untuk SPI 8 ya karena dia muncul juga di komponen yang kedua ya, harusnya 9, 10, 11. Kemudian untuk yang ketiga penilaian risiko ini 5 sampai 8. Nah, 5 sampai 8, 5, 6, 7, 8 ini ya. Nah, 6-nya ini ternyata juga dia mencar gitu ya di komponen kedua. Jadi 6, SPI 6 dan juga SPI 8 ini kita hapus ya. Kemudian SPI 1, 2, nah ini harusnya komponen 4, 5, ini SPI 1, 2 dan 3, 4 ya, tapi ternyata di sini mencar ya. Sehingga untuk SPI 1 itu yang terbesar ya, ini SPI 1 ini harusnya komponen 4 ya, diukur dari pernyataan 1 dan 2. Nah, pernyataan 2-nya ternyata dia mencar di komponen 5 ya. Sehingga kita hapus. Kemudian untuk yang SPI 3 dan 4 ini harusnya jadi 1 ya dia di komponen 5. Tapi ternyata mencar salah satu ini ya. Komponen SPI ketiganya malah keempat. Nah, berarti SPI 3-nya kita hapus. Jadi yang kita hapus adalah SPI 2, SPI
3, SPI 8, dan SPI 6. Ya, 2, 3, 6, 8. Oke, kita uji ulang dengan menghapus SPI 2, 3, 2, bener ya, SPI 2, 3, 6, dan 8. Ya, karena SPI 1 ini di komponen 4, SPI 4 ini di komponen 5 ya. Berarti 2, 3, 6, dan 8. Oke, kita uji lagi ya validitas kedua, analyze dimension reduction faktor. Kita keluarkan SPI 2, 3, 6, dan 8. Oke, KMO terpenuhi. Nah, kemudian kita lihat di hasil rotated komponen metriknya, dia sudah sesuai. Ya, jadi SPI 1 itu untuk variabel, untuk dimensi aktivitas pengendalian. Ya, tadi kan harusnya 1, 2 ya. Kemudian 3, 4, ini ternyata yang valid hanya 4. Ini komponen keempat, yaitu aktivitas pengendalian, kemudian 5, 7, ini penilaian resiko, 9, 10, 11, informasi dan komunikasi, 12, 13, 14, monitoring dan evaluasi. Jadi, di setiap dimensi itu masih ada pengukurannya ya teman-teman, jadi tidak hilang. Nah, bedanya kalau teman-teman menguji bukan dengan multidimensional, bisa saja dimensinya terhapus ya teman-teman. Oke, itu untuk pengujian validitas konfirmatory faktor analisis dengan variabel multidimensional. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda semua. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan dipraktekkan di laptop masing-masing. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan. Oke, tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.